Halo para budak korporat. Maksud saya para orang tua kucing yang terhormat. Pernah nggak sih Anda lagi semangat 45 bersih-bersih rumah? Lantai dipel sampai bisa buat ngaca. Kamar mandi wangi semerbak klorin. Jendela kinclong tanpa noda. Rasanya puas banget kan? Terus, tiba-tiba si bos besar, sang kucing kesayangan, dengan santainya jalan melewati lantai yang masih basah. Grrrr! Anda pikir bahayanya cuma jejak kaki basah di lantai yang sudah bersih? Oh, Anda salah besar. Bahaya yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan dan tidak terlihat. Di video ini kita akan membongkar musuh tak kasat mata yang mungkin bersembunyi di dalam botol semprot dan pembersih favorit Anda yang berpotensi membahayakan nyawa makhluk paling agung di rumah Anda. Siap untuk jadi agen detektif demi kucing Anda? Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar. Apa nama panggilan paling aneh untuk si bos berbulu di rumah Anda? Saya tunggu ya. Oke, sebelum kita masuk ke daftar tersangka utama di lemari pembersih Anda, kita perlu pahami dulu dua hal super penting tentang kucing. Pertama, hidung mereka itu bukan sekadar hiasan imut di wajahnya. Hidung kucing adalah mesin super canggih, kira-kira 14 kali lebih kuat dari hidung manusia. Jadi, kalau kita mencium wangi lemon yang segar, bagi mereka itu seperti ledakan bom parfum di wajah. Kedua, kucing adalah mesin penjilat profesional. Aktivitas utama mereka selain tidur, makan, dan merencanakan pengambil alihan dunia adalah grooming alias menjilati bulu. Mereka adalah kemoceng berjalan yang akan membersihkan dirinya sendiri. Artinya, apapun yang menempel di lantai, sofa, atau permukaan lain akan menempel di bulu dan kaki mereka. Dan dari bulu mereka, zat itu akan langsung masuk ke mulut dan sistem pencernaan mereka. Jadi, kombinasi hidung super sensitif dan hobi menjilat inilah yang membuat mereka sangat-sangat rentan terhadap bahan kimia di sekitar kita. Mari kita mulai dengan mitos terbesar. Rumah yang steril dan wangi pembersih adalah rumah yang sehat untuk kucing. Salah besar, kita manusia telah dicuci otak oleh iklan yang menampilkan rumah berkilauan dengan aroma pinus atau lemon buatan. Kita menyamakan bau kimia yang tajam dengan kebersihan. Padahal bagi kucing, bau-bau ini adalah sinyal bahaya. Dunia mereka didominasi oleh aroma, dan aroma pembersih kimia yang kuat ini bisa sangat mengganggu, menyebabkan stres, dan bahkan menutupi aroma penting lainnya yang mereka gunakan untuk merasa aman di wilayah mereka. Kucing lebih suka aroma alami Anda, aroma familiar dari selimutnya, bahkan mungkin sedikit aroma chaos yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, saat kita berusaha menciptakan lingkungan yang menurut kita bersih, kita mungkin secara tidak sengaja menciptakan zona perang kimia bagi sistem sensorik mereka. Rumah yang benar-benar sehat untuk kucing adalah rumah yang aman, bukan yang sekadar wangi seperti pabrik disinfektan. Ini adalah perubahan pola pikir pertama yang harus kita miliki sebagai cat parent yang bertanggung jawab. Sekarang, mari kita kenalkan dua penjahat utama dalam drama rumah tangga ini. Anggap saja, mereka ini adalah duo antagonis legendaris di dunia pembersih, amonia dan pemutih atau bleach. Mereka seringkali menjadi andalan kita untuk pekerjaan berat. Amonia, si jagoan pembersih kaca dan permukaan berminyak, memberikan kilau tanpa goresan yang kita dambakan. Sementara itu, pemutih, sang pembasmi kuman nomor 1, memberikan kita rasa aman karena kemampuannya membunuh 99,9% bakteri dan virus. Mereka ada di mana-mana, seringkali dengan nama yang berbeda, atau sebagai bagian dari formula pembersih serbaguna. Mereka bagaikan agen rahasia yang menyusup ke dalam produk pembersih lantai, disinfektan toilet, pembersih oven, dan banyak lagi. Kekuatan mereka dalam membersihkan memang tidak diragukan, tapi kekuatan yang sama inilah yang menjadi pedang bermata dua, yang jika digunakan tanpa pengetahuan yang benar, bisa berbalik menyerang anggota keluarga kita yang paling rentan dan berbulu. Mengenali musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan pertempuran ini. Mari kita bedah tersangka pertama. Amonia. Apa sih sebenarnya zat ini? Amonia adalah senyawa kimia dengan bau yang sangat tajam dan menyengat, yang mungkin Anda kenali dari produk pembersih kaca atau pembersih lantai. Bagi kita, baunya mungkin hanya sedikit mengganggu, tapi bagi kucing, ini adalah serangan olfaktori besar-besaran. Di mana saja si amonia ini bersembunyi? Cek botol semprot pembersih jendela Anda, kemungkinan besar ada di sana. Lihat juga komposisi pembersih oven.
pembersih lantai non-kayu, dan bahkan beberapa pembersih serbaguna. Produsen menyukainya karena amonia menguap dengan cepat dan tidak meninggalkan residu atau goresan, sehingga ideal untuk permukaan seperti kaca dan stainless steel. Ironisnya, sifat menguap dengan cepat inilah yang membuatnya sangat berbahaya bagi kucing. Uapnya menyebar di udara dengan cepat, memenuhi ruangan dengan partikel-partikel yang bisa terhirup langsung oleh hidung mungil yang penasaran yang sedang mengawasi Anda bersih-bersih dari atas sofa. Untuk memahami betapa berbahayanya amonia, kita perlu melakukan perjalanan imajinatif ke dalam hidung kucing. Bayangkan ini, indera penciuman Anda 14 kali lebih kuat. Sekarang, buka sebotol pembersih kaca yang mengandung amonia dan hirup dalam-dalam. Apa yang Anda rasakan? Bau tajam yang menusuk, kan? Sekarang kalikan sensasi itu 14 kali. Itu bukan lagi sekadar bau tajam, itu adalah rasa sakit. Itu seperti seseorang menyalakan sirene kebakaran tepat di sebelah telinga Anda, tetapi ini terjadi di dalam rongga hidung kucing Anda. Uap amonia sangat korosif dan bisa langsung mengiritasi selaput lendir yang halus di hidung, tenggorokan, dan mata mereka. Ini bukan lagi soal tidak suka baunya, ini adalah serangan fisik pada sistem pernapasan mereka. Jadi, ketika kucing Anda lari terbirit-birit saat Anda mulai menyemprotkan pembersih jendela, dia bukan sedang bersikap drama, dia sedang melarikan diri dari serangan gas kimia yang menyakitkan. Mereka tahu, bahkan lebih baik dari kita, bahwa zat itu berbahaya. Mari kita bicara sains, tapi versi santai. Bagaimana tepatnya amonia merusak sistem pernapasan? Ketika uap amonia terhirup, ia bereaksi dengan kelembapan di saluran pernapasan kucing, di hidung, tenggorokan, dan paru-paru untuk membentuk amonium hidroksida. Ini adalah zat yang sangat basa dan kaustik. Secara sederhana, ini seperti ada luka bakar kimia yang terjadi di bagian dalam sistem pernapasan mereka. Bayangkan betapa perihnya. Paparan ringan bisa menyebabkan iritasi, membuat mereka bersin-bersin, batuk, atau mengeluarkan air mata. Namun, paparan yang lebih intens atau berulang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Bisa terjadi peradangan serius pada saluran bronkial, bronkitis, atau bahkan paru-paru, pneumonitis. Dalam kasus ekstrem, paparan tingkat tinggi dalam ruangan tertutup bisa menyebabkan pembengkakan pada tenggorokan, menyulitkan mereka untuk bernapas, dan bisa berakibat fatal. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa sekadar uap bisa menjadi ancaman yang sangat nyata. Sekarang, mari kita visualisasikan skenario yang sangat umum terjadi di banyak rumah. Hari Minggu pagi, Anda memutuskan untuk melakukan deep cleaning. Anda membuka semua jendela biar ada sirkulasi udara, merasa sudah melakukan hal yang benar. Lalu Anda mengambil pembersih kaca andalan dan mulai menyemprot semua jendela dan cermin. Sementara itu si kucing, dalam perannya sebagai mandor proyek kucing, duduk dengan anggun di ambang jendela atau di atas kasur, mengamati setiap gerakan Anda dengan tatapan menghakimi. Dia terlihat tenang, mungkin sesekali menguap, tapi yang tidak kita lihat adalah partikel-partikel amonia yang tak kasat mata beterbangan di udara langsung menuju hidungnya yang super sensitif. Dia menghirupnya. Mungkin dia akan bersin sekali atau 2 kali yang kita anggap lucu, tapi di dalam iritasi sudah dimulai. Partikel itu juga bisa menempel di bulunya. Nanti, setelah Anda selesai dan dia mulai menjilati dirinya, zat kimia itu akan masuk ke mulutnya. Ini adalah bahaya ganda dari paparan udara dan kontak tidak langsung. Baik, mari kita beralih ke penjahat nomor 2. Pemutih, atau yang sering kita sebut bleach atau klorin. Zat ini adalah superstar di dunia disinfeksi. Nama kimianya adalah natrium hipoklorit. Kita menggunakannya untuk membuat toilet berkilau, membersihkan noda jamur di kamar mandi, dan membuat pakaian putih kembali cemerlang. Kita percaya pada kekuatannya untuk membunuh kuman dan menjaga keluarga kita tetap sehat. Namun, kekuatan membunuh ini tidak pandang bulu. Ia juga bisa sangat berbahaya bagi hewan peliharaan kita. Pemutih ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari cairan pekat, semprotan pembersih kamar mandi, hingga bubuk cuci. Uapnya yang khas, yang kita asosiasikan dengan kebersihan higienis, adalah tanda peringatan pertama. Sama seperti amonia, uap ini sangat mengiritasi sistem pernapasan kucing, bahkan bisa lebih parah. Jika amonia adalah petinju, maka pemutih adalah pegulat kelas berat dalam hal potensi kerusakan. Ada satu fenomena aneh dan berbahaya terkait pemutih. Beberapa kucing justru tampak tertarik pada baunya.
Pernahkah Anda melihat kucing Anda mengendus-endus atau bahkan mencoba menjilat area yang baru saja Anda bersihkan dengan pemutih? Ini bukan karena mereka suka bersih atau punya selera yang aneh. Para ahli percaya bahwa bau klorin dalam pemutih memiliki kemiripan dengan bau feromon yang ada dalam urin. Akibatnya kucing Anda mungkin salah mengartikannya sebagai tanda bahwa ada kucing asing yang menandai wilayahnya. Naluri teritorial mereka pun terpicu, mendorong mereka untuk mendekat, mengendus, dan bahkan mencoba menandai ulang area tersebut dengan menggesekkan tubuh atau menjilatnya. Tentu saja ini sangat berbahaya karena membawa mereka ke dalam kontak langsung dengan zat kimia korosif. Jadi, ketertarikan ini bukanlah tanda persetujuan, melainkan kesalahpahaman biologis yang bisa berakibat fatal. Apa yang terjadi jika kucing kontak dengan pemutih? Bahayanya ada di berbagai level. Pertama, inhalasi uapnya. Ini dapat menyebabkan iritasi parah pada paru-paru, memicu serangan asma pada kucing yang rentan, dan menyebabkan kesulitan bernapas. Kedua, kontak kulit. Jika kucing berjalan di atas lantai yang baru dipel dengan larutan pemutih yang terlalu pekat, atau jika ada tumpahan, zat ini dapat menyebabkan luka bakar kimia pada bantalan kaki mereka yang sensitif. Anda mungkin melihat kemerahan, bengkak, atau kucing Anda menjilati kakinya secara berlebihan. Ketiga, dan yang paling menakutkan adalah jika tertelan. Baik itu karena menjilat bulu yang terkontaminasi atau minum dari genangan air pembersih, menelan pemutih bisa menyebabkan luka bakar internal di mulut, kerongkongan, dan perut. Gejalanya bisa berupa air liur berlebihan, muntah, dan rasa sakit yang hebat. Ini adalah situasi darurat medis yang membutuhkan penanganan dokter hewan sesegera mungkin. Sekarang, kita sampai pada skenario kiamat di dunia kebersihan, mencampurkan amonia dan pemutih. Mungkin Anda berpikir, jika satu produk hebat, dua produk pasti lebih hebat. Tidak, ini adalah kesalahan fatal yang tidak hanya membahayakan kucing Anda, tetapi juga diri Anda sendiri. Ketika pemutih, natrium hipoklorit, dicampur dengan amonia, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas kloramin. Gas kloramin sangat beracun. Menghirupnya bisa menyebabkan batuk, sesak napas, mual, mata berair, dan nyeri dada. Bagi kucing, dengan sistem pernapasan yang jauh lebih kecil dan sensitif, efeknya bisa berkali-kali lipat lebih parah dan bisa terjadi jauh lebih cepat. Ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru akut dan bahkan kematian. Ingatlah, ini sebagai aturan emas. Jangan pernah mencampur produk pembersih yang berbeda, terutama pemutih dengan produk berbasis amonia. Ini bukan resep masakan super bersih. Ini adalah resep untuk bencana beracun di rumah Anda. Salah satu bahaya yang paling sering kita abaikan adalah residu kimia. Anda sudah selesai mengepel lantai dan permukaannya sudah kering. Anda pikir semuanya aman sekarang, kan? Belum tentu. Banyak produk pembersih, terutama yang tidak dibilas, meninggalkan lapisan tipis residu kimia di permukaan. Lapisan ini mungkin tidak terlihat oleh mata kita, tapi ia ada di sana. Kemudian kucing Anda berjalan melintasi lantai. Kaki-kakinya yang mungil sekarang berfungsi seperti spons, menyerap residu kimia tersebut. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Tentu saja dia akan mencari tempat yang nyaman, duduk, dan mulai ritual mandinya. Dia akan menjilati kaki-kakinya sampai bersih. Dalam prosesnya, dia menelan sisa-sisa amonia atau pemutih yang menempel. Dosisnya mungkin kecil setiap kali, tetapi ini adalah keracunan kronis yang terjadi sedikit demi sedikit setiap hari. Seiring waktu, paparan tingkat rendah yang konstan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ. Penting untuk mengenali tanda-tanda awal keracunan atau iritasi pernapasan pada kucing, karena mereka adalah ahli dalam menyembunyikan rasa sakit. Gejala awal seringkali sangat halus dan mudah kita abaikan. Misalnya, bersin-bersin. Sekali atau dua kali mungkin normal, tetapi jika kucing Anda mulai bersin berulang kali setelah Anda bersih-bersih, itu adalah bendera merah. Batuk atau suara seperti tersedak juga bisa menjadi tanda iritasi tenggorokan. Mata yang sedikit berair atau hidung yang meler juga bukan gejala flu biasa jika muncul bertepatan dengan aktivitas bersih-bersih. Perhatikan juga perilaku mereka. Apakah mereka tiba-tiba menghindari area tertentu yang baru saja Anda bersihkan? Apakah mereka tampak sedikit lebih lesu dari biasanya? Tanda-tanda ini adalah cara mereka berkomunikasi bahwa ada sesuatu yang salah. Jangan pernah meremehkan gejala-gejala kecil ini.
Mereka bisa jadi puncak dari gunung es masalah yang lebih besar. Kapan situasinya menjadi serius dan Anda harus panik? Sedikit. Ada beberapa gejala keracunan yang merupakan tanda bahaya mutlak dan memerlukan tindakan segera. Jika Anda melihat kucing Anda mengeluarkan air liur secara berlebihan, drooling, ini bisa menandakan adanya luka bakar kimia di mulut atau mual yang hebat. Jika Anda mendengar suara mengi, wheezing, atau melihat mereka bernapas dengan perut, menggunakan otot perut untuk bernapas, ini adalah tanda kesulitan pernapasan yang parah. Gejala lain yang sangat mengkhawatirkan adalah muntah-muntah, diare, kelesuan ekstrem, tidak mau bergerak, kehilangan keseimbangan, atau bahkan kejang. Jika Anda mengamati salah satu dari tanda-tanda ini, jangan menunggu, jangan mencoba mencari solusi di Google. Anggap ini sebagai keadaan darurat medis. Segera bawa kucing Anda ke dokter hewan atau rumah sakit hewan terdekat. Setiap menit sangat berharga dalam situasi seperti ini. Sama seperti manusia, tidak semua kucing memiliki ketahanan yang sama terhadap paparan bahan kimia. Ada beberapa kelompok yang jauh lebih rentan dan berisiko tinggi. Pertama, anak kucing, kitten. Sistem kekebalan dan organ mereka belum berkembang sempurna, membuat mereka tidak mampu memproses dan mengeluarkan racun seefektif kucing dewasa. Kedua, kucing senior. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ seperti hati dan ginjal menurun, yang juga mengurangi kemampuan mereka untuk mengatasi racun. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah kucing dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, terutama penyakit pernapasan seperti asma kucing atau bronkitis kronis. Bagi mereka, paparan uap pembersih sekecil apapun bisa memicu serangan yang parah dan mengancam jiwa. Jadi, jika Anda memiliki kucing dalam salah satu kategori ini, Anda harus ekstra hati-hati. Keamanan mereka bergantung sepenuhnya pada pilihan produk pembersih yang Anda gunakan. Sekarang, mari kita hancurkan satu mitos lagi. Tidak apa-apa kok, saya selalu membuka jendela lebar-lebar saat bersih-bersih. Membuka jendela untuk ventilasi adalah langkah yang baik dan sangat dianjurkan, tapi jangan anggap itu sebagai solusi ajaib yang menghilangkan semua risiko. Ventilasi memang membantu mengurangi konsentrasi uap beracun di udara, membuatnya tidak terlalu pekat. Namun, itu tidak menghilangkannya sepenuhnya, terutama di area dengan sirkulasi udara yang buruk. Lebih penting lagi, ventilasi sama sekali tidak berpengaruh pada bahaya residu yang tertinggal di permukaan. Lantai, meja, dan sofa akan tetap memiliki lapisan kimia setelah kering, tidak peduli berapa lama jendela Anda terbuka. Jadi, meskipun ventilasi adalah praktik yang baik, jangan sampai itu memberi Anda rasa aman yang palsu. Itu hanyalah salah satu bagian dari strategi kebersihan yang aman, bukan satu-satunya solusi. Anda masih perlu mempertimbangkan produk yang Anda gunakan dan menjauhkan kucing Anda selama proses pembersihan. Lalu, bagaimana cara kita melindungi para bos berbulu ini? Langkah pertama yang paling mendasar dan paling kuat adalah menjadi detektif label. Mulai sekarang, sebelum Anda membeli produk pembersih apapun, balik botolnya dan baca daftar komposisinya. Ini mungkin terdengar membosankan, tapi ini sangat penting. Cari kata-kata kunci seperti amonia, ammonium hydroxide, sodium hypochlorite. Ini adalah nama kimia untuk pemutih garis miring bleach atau klorin. Jika Anda menemukan kata-kata ini, anggap produk itu sebagai produk berisiko tinggi. Ini tidak berarti Anda harus membuangnya saat itu juga, tetapi Anda harus menggunakannya dengan sangat hati-hati. Pastikan kucing tidak berada di ruangan yang sama, pastikan ventilasi maksimal, dan selalu bilas permukaan dengan air bersih setelahnya. Membaca label memberi Anda kekuatan pengetahuan. Anda tidak bisa melindungi kucing Anda dari bahaya yang tidak Anda ketahui keberadaannya. Merasa ngeri dengan semua bahan kimia tadi? Jangan khawatir, ada solusi yang jauh lebih aman dan seringkali lebih murah. Buat sendiri. Alam telah menyediakan kita beberapa agen pembersih yang hebat. Kenalkan sahabat baru Anda, cuka putih dan soda kue, baking soda. Cuka, karena sifat asamnya adalah disinfektan ringan yang hebat dan bisa melarutkan buih sabun serta endapan mineral. Campurkan cuka dan air dengan perbandingan 1:1 dalam botol semprot, dan Anda punya pembersih serbaguna yang ampuh untuk meja, jendela, dan lantai, kecuali lantai marmer atau granit. Untuk noda membandel atau sebagai penggosok, buatlah pasta dari soda kue dan sedikit air. Ini berfungsi seperti pembersih abrasif lembut yang aman. Aromanya mungkin tidak seperti pegunungan Alpen di musim semi,
tapi Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial yang aman untuk kucing, seperti lavender. Itu pun sedikit saja, jika Anda mau. Ini adalah cara kembali ke dasar yang efektif dan tidak akan membuat Anda khawatir setiap kali kucing Anda berjalan di lantai. Jika Anda bukan tipe orang yang suka meracik pembersih sendiri di dapur, jangan khawatir. Pasar produk ramah hewan peliharaan sedang berkembang pesat. Saat ini, ada banyak sekali pilihan pembersih komersial yang diformulasikan secara khusus agar aman untuk digunakan di sekitar hewan. Apa yang harus dicari? Cari produk dengan label seperti Pet Safe, Non-Toxic, atau Plant-Derived. Pilihan terbaik biasanya adalah pembersih berbasis enzim. Pembersih ini menggunakan enzim alami untuk memecah kotoran organik seperti urin, kotoran, atau muntahan, yang tidak hanya membersihkan tetapi juga menghilangkan bau secara permanen, bukan hanya menutupinya. Mereka umumnya tidak mengandung bahan kimia keras seperti amonia, klorin, atau ftalat. Mungkin harganya sedikit lebih mahal daripada pembersih konvensional, tetapi anggap saja itu sebagai investasi dalam kesehatan dan ketenangan pikiran Anda. Kucing Anda layak mendapatkannya. Meskipun kita sudah sangat berhati-hati, kecelakaan bisa saja terjadi. Jadi, sangat penting untuk memiliki rencana darurat. Apa yang harus dilakukan jika Anda mencurigai kucing Anda telah terpapar atau menelan bahan kimia berbahaya? Langkah 1. Tetap tenang, tapi bertindak cepat. Pindahkan kucing Anda dari area yang terkontaminasi ke ruangan lain dengan udara segar. Langkah 2. Segera hubungi dokter hewan Anda atau klinik darurat hewan terdekat. Jangan mencoba memberikan pertolongan pertama sendiri seperti mencoba membuatnya muntah, kecuali diinstruksikan secara spesifik oleh profesional. Beberapa bahan kimia korosif bisa menyebabkan kerusakan lebih parah jika dimuntahkan kembali. Langkah 3. Jika memungkinkan, bawa serta botol produk pembersih yang menjadi penyebabnya ke dokter hewan. Ini akan sangat membantu mereka untuk mengetahui racun apa yang sedang mereka hadapi dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Siapkan nomor telepon darurat dokter hewan Anda di tempat yang mudah dijangkau. Sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya menjadi beberapa aturan emas untuk kebersihan yang ramah kucing. Aturan nomor 1. Isolasi. Saat menggunakan pembersih kimia apapun, bahkan yang ringan sekalipun, pindahkan kucing Anda ke ruangan lain dan tutup pintunya sampai Anda selesai dan area tersebut kering serta berventilasi baik. Aturan nomor 2. Bilas, bilas, bilas. Setelah membersihkan permukaan dengan produk kimia, selalu lap kembali dengan kain basah yang bersih untuk menghilangkan residu sebanyak mungkin. Aturan nomor 3. Simpan dengan aman. Pastikan semua produk pembersih disimpan di lemari yang terkunci atau di tempat yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh cakar-cakar penasaran. Kucing adalah pemanjat dan penjelajah yang ulung. Mengikuti aturan sederhana ini, ditambah dengan memilih produk yang lebih aman, akan secara drastis mengurangi risiko dan memastikan bahwa rumah Anda adalah surga yang aman dan bersih bagi semua penghuninya, baik yang berkaki 2 maupun yang berkaki 4. Jadi, sekarang Anda tahu rahasia kelam yang tersembunyi di balik lemari pembersih Anda. Upaya kita untuk menciptakan rumah yang bersih tidak harus menjadi ancaman bagi kesehatan penguasa berbulu kita. Dengan sedikit pengetahuan dan perubahan kebiasaan, kita bisa memiliki keduanya. Rumah yang berkilau dan kucing yang sehat serta bahagia. Memang benar, mereka mungkin akan menjatuhkan barang dari meja yang baru saja Anda bersihkan, meninggalkan bulu di sofa yang baru divakum, dan menuntut sarapan pada jam 4 pagi. Tapi pada akhirnya, semua kejenakaan mereka itulah yang membuat sebuah rumah terasa hidup. Dan kesehatan serta keselamatan mereka adalah prioritas utama kita. Karena rumah tidak akan terasa lengkap tanpa suara dengkuran puas dari kucing kesayangan kita. Jika video ini membuka mata Anda, berikan like yang besar, berlangganan untuk lebih banyak rahasia dunia perkucingan, dan bagikan video ini kepada sesama orang tua kucing yang perlu tahu informasi penting ini. Pertanyaan terakhir untuk Anda, apa satu kebiasaan bersih-bersih yang akan Anda ubah setelah menonton video ini? Bagikan resolusi Anda di kolom komentar di bawah.